Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba membahas tentang bab 13, yaitu tentang bab toleransi linear dan toleransi sudut. Jadi ini kita lihat, ketika kita membuat sebuah benda di lapangan, maka seringkali kita tidak bisa membuatnya secara tepat sesuai ukuran. Pasti ada lebihnya atau ada kurangnya. Nah, kadang-kala juga kita diminta di dalam sebuah industri kita untuk membuat sebuah benda, di mana benda tersebut mungkin harus pas, atau mungkin harus longgar, atau mungkin harus dipaksa sedikit. Misalnya contohnya ketika memasukkan kunci ke dalam lubang kunci, nah itu longgar, maka itu disebut dengan toleransi longgar. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada gambar poros. Ya. Pada gambar poros ini, porosnya digambar lebih kecil. Memang ini mungkin agak ekstrim, terlihat agak lebih besar supaya lebih jelas kelihatannya. Nah, di sini di dalam membuat poros maupun lubang, masing-masing ada ukuran minimumnya dan ada ukuran maksimumnya. Jadi kita membuat poros gak boleh lebih kecil dari ukuran minimumnya dan gak boleh membuat poros lebih besar dari ukuran maksimumnya. Begitu pula lubang, ada batasannya. Ya, ada batasan lubang ini, ada ukuran minimumnya dan ada ukuran maksimumnya yang boleh diterima. Sementara kalau di sini ada garis 0, ini artinya ukuran yang tepat sekali. Ya, kadang-kala mungkin kita sulit untuk membuatnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita lihat bahwa ada 3 macam jenis suaian atau jenis toleransi. Yang pertama adalah toleransi longgar, yang dimana ukuran lubang dengan poros agak ada perbedaan yang cukup menyolok sehingga poros ini masuk ke dalam lubang dengan longgar seperti lubang kunci. Tapi kadang-kala ada yang harus pas. Nah, ini misalnya engsel pintu yang kalau kita memasukkan porosnya ke dalam lubang engsel pintu harus tepat sehingga nggak ojlek, nggak goyang pintunya. Tapi kadang-kala ada yang namanya suaian paksa, seperti pada sepeda, sadel sepeda itu kalau kita mau masukkan harus diketok dengan palu sehingga tidak mudah ojlek nantinya, jadi agak dipaksa. Nah, ini 3 macam jenisnya, ada suaian longgar, ada suaian pas, ada suaian paksa. Ya. Nah, ini kita lihat sistem penulisannya ada garis ya yang tepat sekali, yang kadang-kala ini sebagai acuan standar yang dimana untuk mendapatkan nilai ini susah. Kemudian kita lihat sistem penulisan lubang. Untuk lubang ya, ini ditulis dengan huruf besar. Di sini ada A, B, C, D, F, G dan seterusnya ditulis dengan huruf besar. Sementara pada poros ya, ini kita lihat pada poros ditulisnya dengan huruf kecil. A, B kecil, C kecil dan seterusnya sampai Z. Nah, kita lihat pada lubang ini adalah ukuran yang tepat sekali. Misalnya 40 H7 atau 40 A7. Maka kita lihat ini ukuran 40 mm tepat, 40 mm, tapi karena ada A di sini, A-nya kita lihat A7 di atas, maka ini ada jarak. Disinilah terjadi suaian longgar. Tapi kalau suaian pas, ini kita misalnya pakai 40 H7 pakai H, maka ini kita lihat ini atau H atau J ini bisa tepat ya. Begitu pula pada poros. Poros kalau kita pakai 40 B7 misalnya, maka ukurannya yang kita buat porosnya itu lebih kecil daripada ukuran 40-nya, tapi dikurangi dengan jarak tertentu dari dari ukuran standarnya ini. Nah, ini kita lihat ya bahwa lubang ditulis dengan huruf besar
H besar, dan poros ditulis dengan huruf kecil, G kecil. Nah, sebagai contoh ya, kita akan coba membahas ya, ini dia 45 H8 garis miring G7. Kalau di gambar ada tulisan seperti ini pada porosnya, cara membacanya adalah 45 ini adalah ukuran dari porosnya, misalnya 45 mm. Sementara H-nya sendiri adalah ukuran dari H8 ini, toleransinya, kualitas toleransinya, yang harus kita lihat nanti di tabel. Kita coba lihat di tabelnya. Tadi 45H8G7. 45H8G7. Nah, ini di tabelnya. Pada tabel kita harus lihat dulu, kalau ditulis dengan huruf besar, maka ini adalah untuk lubang. Ya, ini tabel untuk lubang. Satuannya mikrometer. Jadi, kalau kita lihat 45H7, ya, dia berada di sini. Nah, ini kita lihat, ini diameternya. Ini diameter. Nah, 45 ada di sini. Kemudian 45 H8 45 tadi 45 H8 ya. 45 H8 ini kita lihat, ini H-nya, dan ini H8 posisi ada di sini. 45 H8 ada di sini. Dan nilainya adalah ini dia. Nilai atas, jadi 45 ditambah, di sini ada tambah 0,03 mm, karena ditambahnya 33 mikrometer. Mikrometer itu kan 0,033 mm. Satu mikrometer itu sama dengan 0,001 mm. Nah, jadi kita membuat benda itu nggak boleh lebih dari 45,033 mm besarnya. Tapi juga nggak boleh lebih kecil dari, ini bawahnya 0 ya, 45,0, nggak boleh lebih kecil dari itu. Jadi harus diantara ukuran tadi, kalau nggak nanti di reject di pabrik ya. Nah, selanjutnya ketika kita mau membuat untuk poros, maka juga kita bisa lihat poros ini, kita lihat, nah ini dia nih, 45 tadi 45, ini dia ukuran 45 ada di sini, 45, kemudian G, nah ini dia G-nya, G, karena di sini G7 nggak ada, berarti kita paling dekat G6. Ini sebenarnya karena nggak lengkap aja, karena ini kan ringkasan bukunya. Harusnya pada tabel yang aslinya dia lengkap. 45 G7 ini dia ya. Batas atasnya kita nggak boleh membuat poros itu lebih besar daripada 45. Di sini dikurang, ini angkanya dikurang 9. Jadi dikurang 9 mikrometer itu artinya nggak boleh kita membuat benda itu lebih besar daripada 44,991 mm. Ini yang paling besar ukurannya. Tapi juga benda tersebut nggak boleh kita buat lebih kecil daripada ya 45 mm dikurang 20 mikrometer, itu gak boleh lebih kecil dari 44,98 mm. Gak boleh lebih kecil daripada 44,98 mm. Ya, itu cara membuat membuat benda sesuai dengan toleransinya dan cara membacanya. Yang sebagaimana mungkin kita bisa lihat nanti di berbagai gambar ya, ada berbagai tulisan seperti ini 30 F7. Nah, ini cara-cara macam-macam penulisan. Mungkin bisa langsung dituliskan plus minusnya.